Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asmiati, SPD, SD, MPD, dan tak lupa pula kepada guru-guru hebat SD 184 Meranti-Jaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi bimbingan teknis guru, coding, dan kecerdasan artifisial jenjang SD. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama, kita langsung ke materinya. Di sini ada materi berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu ya, apa itu berpikir komputasional? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa tahu, mungkin yang sudah tahu, mungkin. Atau apa itu coding? Coding atau code? Kode. Kode. Nah, kode atau coding itu sama ya. Kode itu berarti tanda. Kalau coding itu perintah. Dan kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial yaitu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, di sini ada konsep berpikir komputasional. Nampak ya Pak ya? Nampak ya? Oke. Kalau coba saya pesankan begini. Nah, konsep berpikir komputasional. Definisi berpikir komputasional. Berpikir komputasional berarti memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, contohnya kalau kehidupan sehari-hari ini Bu. Oke ya. Contoh kita masak nasi. Masak nasi itu ada tahapannya. Yang pertama, listrik atau kompor harus ada, beras harus ada, air ada, orangnya tidak malas ya, masak ya. Jadi kalau salah satu dari tahapan itu hilang, maka tidak akan terjadi yang namanya nasi matang, tidak akan terjadi. Contohnya kalau airnya nggak ada, langsung dimasak, nasi tidak akan matang. Kalau nasinya berasnya nggak ada, nah airnya ada, berarti cuma masak air, seperti itu. Jadi sebenarnya komputasional ini kita lakukan selama sehari-hari ini, kita lakukan Bapak Ibu ya, secara tidak sengaja atau secara tidak langsung kita lakukan. Kemudian prinsip berpikir komputasional di sini mencakup dekomposisi. Nah ini berpikir komputasional ini ada 4 ya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah, di sini kita kulik Bapak Ibu. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi yaitu pemecahan masalah yang ada di sekitar kita ya. Jadi sebelum kita menyampaikan ke anak-anak, ke anak peserta didik, kita belajar dulu bagaimana cara pemecahan masalah yang besar itu dipecah jadi bagian-bagian yang terkecil. Contohnya di sini ada masalah yang besar itu pesta ulang tahun. Ada kegiatan namanya pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun itu pasti ada bagian-bagiannya, mulai dari tempat, makanan, tertib acaranya, siapa yang diundang. Nah, di situ harus ada bagian-bagian kecilnya supaya harus ada semua. Kalau nggak ada salah satunya, berarti itu bukan pesta ulang tahun. Contohnya, nggak ada undang teman tapi pesta ulang tahun, itu berarti bukan pesta, berarti selamatan gitu aja. Jadi yang namanya dekomposisi, pemecahan masalah itu masalah yang besar itu dirunutkan jadi kecil-kecil, atau sebaliknya, yang kecil-kecil jadi sesuatu yang besar. Kemudian ada peta
habis itu pengenalan. Jadi pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan. Nah, di sini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Sebenarnya di pembelajaran di sekolah kita tuh sudah menerapkan coding ya. Contoh di pembelajaran PJOK itu ada anak suruh memindahkan kon dari titik satu ke titik yang lainnya secara berurutan, itu sudah termasuk coding. Jadi sudah termasuk dari komputasi sudah termasuk. Terus contohnya lagi anak memasukkan bola ke dalam keranjang berurutan sesuai warna merah, kuning, hijau, biru. Itu harus betul. Nah itu sama aja berpikir komputasi. Sebenarnya sudah kita lakukan sama saya hari ini. Di sini ada contoh coding untuk pelajaran bahasa ya Pak Ibu ya. Nampak? Oke, tambah lagi. Oke. Nah, di sini ada menulis huruf. Warna merah huruf A, warna kuning huruf O, warna hijau muda huruf I, warna biru muda huruf E, warna ungu huruf B, warna pink huruf C, dan warna oranye huruf I. Nah, coba ini kita rangkai Bapak Ibu ya. Bola. Yang pertama bola. Oke, bagus. Jadi B huruf warna ungu. Halo? Kuning ya, berarti O. Yang ketiga L. Huruf L. Ini ada titiknya. Ini L kecil. Yang ini warna merah. Nah, ini jadi ini sama dengan coding. Jadi warna mewakili huruf. Itu udah sama dengan coding. Jadi kita di sini di pembelajaran itu bisa menerapkan codingnya yang simpel-simpel aja. Contohnya seperti ini. Kalau di pembelajaran PA itu bisa alif, ba, ta, bisa juga merangkai kata dengan pola seperti ini sama, bisa. Oke, yang selanjutnya di sini ada yang matematika. Ini pasti Bapak Ibu tidak asing ya. Yang matematika ini pasti kita pernah nengok. Nah, ini pasti kita pernah melaksanakan di sekolah ini pernah. Nah, di sini ada payung itu untuk mewakili 1, bola mewakili 2, kursi mewakili 3, meja mewakili 4, sepatu mewakili 5, buku mewakili 6, pena mewakili 7, pot bunga mewakili 8, dan lemari mewakili 9. Nah, mungkin ini Bapak Ibu bisa lah ya. Payung ditambah buku sama dengan berapa? Berarti berapa? 1 ditambah 6 sama dengan 7. Gitu ya sebenarnya ini. Pena. Berarti isinya pena gitu kan? Bukan. Oh, bisa boleh. Isinya pena juga bisa boleh. Ditambah buku sama Isinya dengan pena bisa boleh. Itu kalau mau lebih detailnya ya, lebih sistematik lah. Tapi kalau misalkan untuk mencari angkanya hasilnya berapa, boleh ditulis angka 7. Boleh juga bawahnya di sini, bawahnya payung. Ini kan bawahnya payung nih, ada 1. Terus bawahnya buku bawahnya tulis 6. Di sini hasilnya berapa? 7. Berarti di sini digambar pena. Contoh lagi yang ini, yang pengurangannya ada pena ditulis di sini 7. Dikurang buku sama dengan 6 sama dengan berapa? 1. Digambar payung, di atas gambarnya payung. Nah, mungkin nggak familiar Pak ya? Familiar dengan kayak gini ya. Nah, selanjutnya ini sehabis pattern ada abstraksi. Nah, di sini kurang relevan ya. Atasnya adalah mencari informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Contohnya
ada suatu permasalahan, yang jelek dibuang, yang baik kita ambil seperti itu. Itu simpelnya seperti itu. Contohnya, contohnya mana? Oh, ini saya kurang memahami ini. Ya Pak? Yang penting ya. Oh iya ya. Jadi abstraksi atau mengambil bagian yang penting. Contohnya satu, guru menyiapkan berapa kartu berisi definisi singkat, misalnya aku adalah tempat orang membeli makanan, meja dan kursi, tapi bukan di rumah, aku di mana. Nah, jadi ini menyimpulkan ya, atau menyimpulkan. Kayak itu loh, apa namanya yang clue-clue itu. Nah, riddle namanya, betul riddle. Jadi riddle, kalau bahasa kalian itu riddle. Jadi kayak dikasih teka-teki, kita suruh jawab, boleh suruh jawab. Contohnya, aku adalah orang yang bekerja di sekolah ini. Aku mengajar pelajaran di siapa aku? Nah, itu termasuk riddle ya. Aku adalah guru. Ya, soalnya itu kan. Ya, cuma kita nggak tahu kalau itu tuh coding, nggak tahu. Sebenarnya kita sudah melaksanakan coding itu sudah kita laksanakan sehari-hari, sudah melaksanakan, cuma nggak tahu ini coding apa bukan, kita nggak tahu seperti itu. Masuk termasuk coding. Dengan salah apa namanya terus merangkai yang mencocokkan, termasuk coding juga ya, termasuk coding. Selanjutnya algorithmic thinking, berpikir secara algoritma ya. Ini berarti secara sistematis, berpikir secara sistematis. Jadi langkah-langkahnya kalau mau mandi itu apa dulu? Pertama ambil handuk, masuk kamar mandi, buka baju, siram air, sabunan, siram lagi, sikat gigi, pakai handuk, keluar dari kamar mandi, pakai baju sekolah, berangkat sekolah. Gitu. Jadi sistematis jadi. Nggak boleh ada yang terlewatkan ataupun yang tidak. Contohnya habis mandi, sabunan, langsung handukan. Nah itu kan kasih pasti sebenarnya kan. Jadi harus berurutan dan tidak ada yang ketinggalan. Nah, oke, di sini selanjutnya ada materi lagi. Nah di sini yang berpikir secara ada coding yang plugged dan unplugged. Plugged artinya terhubung, unplugged artinya tidak terhubung. Terhubung kemana? Kalau plugged itu terhubung ke internet, ke gawai, ke gadget. Sedangkan unplugged itu tidak terhubung sama sekali dengan internet ataupun gadget. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan, apa itu perintah? Perintah adalah segala sesuatu yang kita ucapkan atau kita tulis agar tersampai tujuan kita. Contohnya, kalau saya nyuruh Bu Putri tolong buatkan kopi dengan perintah yang jelas. Kalau Bu Putri, tenang, nggak jelas nggak tahu apa kan? Nah, jadi harus menyampaikan perintah yang jelas. Seperti kita di Google itu, contohnya kita mau minta carikan gambar Tuturi Handayani. Kalau kita nulisnya tidak lengkap, itu biasanya gambarnya carinya kemana-mana. Untungnya Google itu ada namanya fitur autocorrect ya, koreksi otomatis. Jadi bisa ketemu maksud Anda Tuturi Handayani, itu kalau salah. Nah di sini sedikit saya Bapak Ibu, AI adalah teknologi yang dapat mempermudah kehidupan manusia, baik dari sisi kesehatan tentunya kita ada yang namanya screening. Tahu screening ya? Kita mengidentifikasi kita sehat apa enggak. Contoh kecil contohnya. Yang kedua kendaraan. Nah kendaraan ini ada sekarang namanya kendaraan listrik. Kayak Tesla itu ada yang namanya smart driving, autopilot. Jadi kalau kita nggak yang setir, asal tujuannya kita mau ke rumah, nanti mobilnya jalan sendiri berapa ke rumah, jalan sendiri, kita nggak usah nyetir.
Yang kedua keuangan. Keuangan contoh transfer. Nah, transfer duit itu sama aja masih apa? Termasuk dalam penerapan AI dalam keuangan. Terus pengawasan CCTV itu ada kan CCTV yang bisa gerak sendiri, mendeteksi oh ini ada makhluk hidup, dia gerak sendiri. Nah, gerak sendiri ada. Terus media sosial, nah, ini nggak asing lagi, ada yang namanya Facebook Pro, kan? Ada yang namanya TikTok, termasuk dari penerapan AI. Terus hiburan, contohnya YouTube. Terus apalagi TikTok, terus Spotify. Edukasi ini contohnya tadi apa Putri tadi? Canva, apa itu? Quizzes. Nah, termasuk media edukasi yang memakai AI. Terus game, permainan, robotika, peternakan. Ini contohnya kalau peternakan auto ngarit ya, auto ngarit apa ya? Kalau peternakan tuh biasanya tuh auto feeding, ngasih makan otomatis. Kayak ikan itu dibuat jadwalnya untuk ngasih makan berapa jam sekali itu ngasih makan ya. Nah, depannya keamanan. Nah, di sini kita membahas yang plaget ya. Plaget adalah kegiatan belajar yang melibatkan alat elektronik seperti komputer, tablet, proyektor, internet atau aplikasi digital yang mendukung pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Contohnya, ada komputer atau komputer masuk dalam tersambung ya, atau plaget, proyektor yang kita pakai sekarang ini, proyektor, tablet atau smartphone, internet dan lainnya. Aplikasi banyak, virtual, Kahoot, Canva, Scratch, Google Classroom. Yang kedua ini unplugged. Unplugged ini bisa dipakai untuk yang tidak ada akses internet atau teknologi yang canggih, tanpa menggunakan teknologi digital. Contohnya menggunakan medianya apa? Bisa menulis, termasuk media. Terus lembar kerja peserta di LKPD termasuk dalam unplugged dalam AI ini. Lalu ada alat peraga. Nah, kalau di PJOK itu ada alat peraga kayak lempar lembing, terus bola ya kayak alat peraga, terus kartu dan simulasi fisik. Oke, untuk kita bisa biar otak kita fresh ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita ngajarin coding ke anak, kita belajar dulu. Belajar berpikir secara komputasi sistematis. Di sini ada permainan. Nah, silakan diakses Chromebook-nya Bapak Ibu, alamatnya ini. Ini sebelum kita belajar ngajari anak coding, kita belajar dulu. Pakai logika kita. Di sini ada teka-teki. Silakan buka Bapak Ibu. Alamat webnya nih. Blocky Games. Nampak nggak? Blocky.games. Silakan diakses. BLOCK Blocky Games. Terus ya buat C K Blocky Games. Nah, ini sebelum kita ngajarkan ke anak, kita harus berpikir secara komputasi dulu. Ini permainannya ini pakai logika Bapak Ibu ya. Logikanya, kalau logika kita harus jalan di sini. Harus jalan logikanya. Nah, di situ ada Blocky Games ini ya. Blocky Games. Samakan dulu. Cepat ya, kan lagi nama. Ya, betul. Dibuka dulu yang teka-teki dulu. Kita dari yang paling mudah dulu. Kalau langsung susah nanti ngeblank ya. Yang paling mudah dah teka-teki dulu. Teka-teki dulu. Nah, di sini kita ada suruh mengidentifikasi
ciri-ciri dari hewan yang ada di layar itu. Nah, jadi caranya kalau ada paruh kita kan di perpisahan. Nah, paruh dulu ya. Kaki dua sini kan. Ini kan bisa dilepas ini. Digabungkan. Di sini kan gambarnya bisa-bisa tuh. Gambarnya bisa-bisa nggak? Bahasa Inggris. Ah, ganti bahasanya di sini. Ganti bahasa dulu. Oh, dia oke lu. Coba. Dari bahasa Inggris dulu. Nah, di situ kan ada tuh. Ada bebek, siput. Kalau gambar siput yang mana? Nah, diklik kiri tahan, taruh di sebelah sini. Taruh di sebelah sini. Kan ada bebek. Gambar bebek mana? Oh, berarti maksud itu ngamati dulu. Ya, kita amati betul. Kita amati dulu. Ngamati dulu, baru dia oke. Habis itu kita milih bentukan. Ya. Mencocokkan lagi. Mencocokkan. Maksud Jadi mana puzzle-nya lah? contohnya ini bebek, ada gambar bebek. Kita cari yang warna hijau ini yang bebek. Kita klik kiri tahan, kita sambungkan ke sini, sambungkan. Nah, nyambung. Kakinya dua. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya Bulu gas. bulu, berbulu. Taruh bulunya di situ. Punya paruh nggak? Ada paruhnya. Kita taruh. Ini di dalam ini nah, dalam apa ini? Oh, kudu nampil. Ya, dalam sini. Kalau sudah selesai semua, periksa jawabannya. Pakai logika jawabannya. Tengok perintahnya dan pakai logikanya. Ya, ditarik. Gambarnya tarik juga. Ditarik kiri tahan. Itu yang paling gampang. Paling gampang ini. Oh, ininya nih ada juga. Ya. Oh, yang biru-biru ewu nih. Ya, dimasukkan ke dalam ini bukan ini. Selesai, Pak. Contoh, selesai. Ikut apa ciri-ciri? Ciri-cirinya ada tempurungnya, berlendir. Kalau gambar kucing jangan kasih gambar lebah ya, nggak mau nih. Iya, mau kucing atau kucing? Enggak ada maksudnya. Ya itu bulu puzzle. Harus dimasuk ya betul, harus dimasukkan ke dalam hasilnya itu. Biasanya Lima, 4. Kaki lebah ada 6. Di kaki. Ini dipilih itu. Kan ada kaki di mana hijau-hijau ini kan? Ini tengah-tengah depan bu. Tengah depan ini. Ini kan ada kaki nih. Kakinya berapa bebek? Eneng. Di hijau-hijaunya itu ada itu. Nah, iya kaki. Kakinya berapa bebek? Nah, kalau belum siput ditarik tahan di atas ini. Nah, lepas. Ciri-cirinya berlendir. Ya, siput berlendir. Terus ada tempurung. Tempurungnya di mana tempurungnya? Ini tempurung. Ini tempurung. Ini klik kiri tahan, taruh sini. Ciri-ciri taruh dalam ciri-ciri. Klik kiri tahan. Ya betul. Nah, ini biru bebek, siji loro. Siputnya 0.
Sudah siap? Kaki lebah ada 6. Depan 2, tengah 2, belakang 2. Nah, ya. Nah, di sini kan ada nih. Nampak Bu? Nah, periksa jawaban. Kalau sudah benar berarti dia langsung hijau semua sampai full. Ya. Ini sempurna, bagus. Nice. Lebah biru kaki nih. Nah, sikile minum. Ya, ikutlah nih kan ini. Nah, kan ini. Tuh. Ayo bentuk Digeser. Digeser dulu, digeser dulu. ini digeser. Oh, ini lagi. Bisa dong. Harus cermat ya, harus cermat. Tulisannya apa, taruh di mana. Nah, itu lalu ke labirin. Kalau sudah siap, langsung periksa jawaban. Oke, sempurna. Ini dasar, masih dasar Bu, dasar. Jadi kita berpikirnya sistematis. Kalau nggak ada salah satunya, berarti madunya berarti bebeknya ini cacat. Kayak bebek kakinya satu merek bebek itu berarti bebeknya itu bebek cacat, bukan bebek yang sempurna. Gitu ya. Lanjut. Sudah oke? Sempurna, sudah sempurna. Lanjut ke labirin. Labirin. Nah, di sini kan masih kosong semua tuh, Bapak Ibu ya. Pasang udah diisi nih. Nah, kita akan memberikan perintahnya nih di sini. Ini kan ini perintah. Kita geser ke tempat yang putih sini. Ini kan perintah. Perintahnya bergerak maju. Kita klik kiri tangan, geser ke sini, tempat putih sini untuk memberikan perintahnya. Bergerak maju 1 berarti maju 1 langkah. Kalau bergerak maju 2 kali berarti majunya 2 langkah. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu berpikir agar orangnya ini bisa sampai ke tempat yang warna merah itu? Nah, gimana caranya? Berapa langkah? Baru setelah itu dijalankan program. Sini, jalankan program. Nah, coba ya. Nah, satu saja. Ini kan satu jalan. Bergerak maju 1 berarti majunya selangkah. Bisa dijalankan sini Bu. Ditaruh di sini. Ini kan kosong. Ini kita klik tahan, geser taruh sini. Nah, berpikir secara logika. Dijalankan program Bu kalau sudah. Kalau sudah ini klik ini. Kalau sudah. Nah. Dua baris. Jadi kalau cuma 1 berarti geraknya cuma sekali. 1 langkah. Tidak sama. Kalau belum sampai kebanyakan. Nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kurang, harus pas. Bergerak maju 2 langkah berarti. Selangkah 2 langkah. Ya, berarti 2 Bu ininya Bu. Biar tercapai ke merah-merah ini, tanda merah ini. Nah, siap berarti. Oke. Kalau sudah jadi, sudah bisa sepertinya,
langsung ke tahap yang kedua. Nah, coba Bapak Ibu jangan tengok ini ya. Ini jangan tengok ya. Nah, di sini ada kode, ada maju selangkah, belok kiri, maju selangkah, belok kanan, maju selangkah. Ayo, coba. Sebelum kita ngajar ke murid, kita belajar logika dulu. Ini ada perintahnya dulu. Bisa. Maju, belok kiri, belok kiri, maju selangkah. Ya, langsung kalau sudah sampai berhenti sendiri ya. Kita pilih, dipasang, digabung, apa namanya? Ininya. Gini ya. Aduh. Nah, ini digabungkan nih. Nah, ini jawabannya, Jawabannya nih. Ayo, jangan malas mikir yo, ayo mikir yo. Jangan malas mikir. Kalau sudah jangan program. Kalau nggak sampai dia pasti gagal. Iya, kalau nggak sampai pasti gagal. Iya, reset salah ya. Reset itu berarti salah, berarti kan? Kalau jalan program dia sampai dia. Kalau reset berarti dia langsung level 3 lagi. Level 3. Ya, berhasil aku. Nah, berpikir secara logika, katanya gitu. Anda memiliki satu program. Kalau dihapus gimana? Dihapus langsung delete aja. Ini backspace. Backspace. Ya kita juga belajar dulu. Biar lalu yang kita main juga. Biar lalu kita main. Ya, tumbuh terus. Ya, ini sama. Jadi itu bagus juga. Ya bagus. Selagi edukatif. Game itu bagus selagi edukatif. Maju berarti maju selangkah. Bergerak maju berarti maju selangkah. Belok kiri berarti kan belok doang. Nah, jawabannya di depan. Bisa. Setiap aku Nah, itu ada aksinya. Yang mau jalan harus belok maju. Nah, maju lagi selangkah, belok kanan, maju lagi selangkah, sampai gitu. Berarti salah. Nah, berarti gimana caranya bisa jalan dengan blok yang sedikit itu? Yang kan ada berapa bloknya, ada 5, ada 5 gitu. Gimana caranya? Iya, kan berpikir secara logika itu. Bikin secara logika. Nah, kalau ini kan cuma dikasih berapa nih? Nah, ini cuma kasih 2 kan? Berarti yang level 3 di sini ada repeat until do. Nah, jalan kan? Repeat until tuh ulangi sampai ke apa? Titik sampai ke tujuan. Ya berarti ya gimana caranya dengan blok yang dikit kita bisa jalan gitu. Nah, ini caranya.
Berapa murid yang paham? Nah, gimana caranya biar 2 blok tapi bisa sampai ke tujuan itu kayak cara nih? Gunakan repeat until do. Until yang tandanya itu. Iya, iya maksudnya ini maju. Oke, semangat semangat istrinya. Nah, maju itu kan sekali. Udah habis. Ya, nomor berapa itu? Oh, dua lagi belum. Nomor 3. Ini nomor 3. Nomor 3 jawabannya nih. Repeat until do tambah bergerak maju. Nah, iya, itu jawabannya. Ini jawabannya. Nanti ada jawabannya. Nanti ada jawabannya. Jadi sampai belok ke kiri no? Enggak. Bisa. Mati nggak ada. Tekan di sana. Oke. Gimana caranya cuma 2 blok tapi bisa sampai ujung? Nah itu aja. Nah, oke. Kita ke Siapa yang nggak bisa? oke. 84. Oke. 84. Nanti dulu. Saya nggak mau kasih jawabannya dulu. Piye caranya biar bisa sampai sini? Saya nggak mau kasih jawabannya dulu. Ayo, pikir dulu, pikir. Oh. Nggak ada lompat sih di sini ya. Nggak ada lompat Pak. Kalau naik tangga